Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal menghubungkan 3 router pada 3 gedung yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus membangun jaringan pada 3 gedung atau router yang berbeda. Pada soal atau kasus didapatkan data seperti yang terdapat pada layar monitor. Terdapat gedung A, gedung B, dan gedung C. PT Teknologi Maju menginginkan semua perangkat yang ada pada gedung-gedung tersebut bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan studi kasus yang ini? Oke, saya yakin pasti sudah mengerjakan ya semuanya. Baiklah, mari kita bahas studi kasus ini bersama-sama. Mari langsung saja kita buat desain topologinya melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Desain topologi. Nah, inilah desain topologi yang sudah dibuat. Terdapat gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, LAN untuk gedung A ini sudah dikonfigurasi pada studi kasus sebelumnya, yaitu tentang inter VLAN. Kita coba cek ya untuk LAN gedung A. Kita coba kirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Sukses. 30. Sukses. 40. Sukses. 50. Oke, sukses. Ke logistik. Sukses. Ya. Jadi untuk yang VLAN gedung A ini sudah dikonfigurasi dan sudah saling terkoneksi untuk LAN-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkonfigurasi gedung B dan gedung C. Setelah itu, kita akan menghubungkan ketiga gedung tersebut, A, B, dan C, sehingga semua perangkat yang ada pada gedung-gedung tersebut bisa saling berkomunikasi. Konfigurasi pada router. Membuat subinterface dan IP address-nya. Baiklah, kita mulai konfigurasi pada gedung B. Nah, di sini kita akan membuat subinterface untuk VLAN 60 dan 70 melalui FA01 ini nih. Baiklah, kita langsung saja kita konfigurasi. Klik router gedung B atau router 1, kemudian di CLI. Kita aktifkan dulu untuk FA01-nya, di sini masih warna merah. Ya, sudah berubah menjadi warna hijau, artinya sudah aktif. Selanjutnya mari kita buat subinterface untuk VLAN 60. Untuk IP address-nya VLAN 60, 60, 60, 60, 60. Untuk networknya .0/24. Untuk IP address-nya 60.1. Selanjutnya subinterface untuk VLAN 70. Untuk IP address-nya di sini VLAN 70
networknya 70.70.70.0/24. Jadi sini IP addressnya 70.1. Selesai untuk membuat subinterface untuk VLAN 60 dan 70. Untuk mengeceknya, ini sudah ada ya, subinterface VLAN 60, subinterface VLAN 70, IP-nya 60.1, 70.1. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server untuk VLAN 60 dan VLAN 70. Konfigurasi pada router, membuat IP DHCP untuk distribusi ke klien. Selanjutnya DHCP server atau DHCP pool untuk VLAN 70. Selesai untuk konfigurasi DHCP server. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch yang berada pada gedung B. Konfigurasi pada switch manageable, membuat VLAN dengan menentukan modenya, akses atau terang. Klik switchnya, CLI. Kita siapkan dulu VLAN-nya. Di sini ada VLAN 60 dan 70. Cek. Sudah masuk ya VLAN 60 dan 70. Nah, selanjutnya kita akan menentukan interface mana yang akan menjadi terang dan interface mana nanti yang akan menjadi mode akses. Nah, bisa kita lihat di sini EPA 01 yang menuju ke arah router. Nah, ini yang akan kita jadikan menjadi terang. Cek. EPA 01 trunking. Nah, selanjutnya kita lihat interface berapa saja yang terhubung ke switch ini. Di sini di VLAN 60 ada EPA 02, kemudian EPA 03. Nah, untuk EPA 02 dan 03 ini kita akan menjadikan mode akses. Selanjutnya, pada VLAN 70, interface berapa saja yang terhubung ke switch ini. EPA 04, EPA 05, EPA 06, 4 sampai dengan 6. Nah, 4 sampai dengan 6 ini akan dijadikan mode akses. Kita cek. Ya, kita lihat di VLAN 60 interface yang terhubungnya EPA 02, EPA 03. VLAN 70 interface yang terhubungnya EPA 04, 05 dan 06. Sudah selesai untuk konfigurasi pada switch. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah konfigurasi ini sudah berhasil untuk jaringan lokal gedung B. Apakah nanti PC-PC-nya mendapatkan IP secara otomatis. Kita cek.
Pengujian interVLAN, konfigurasi IP DHCP dan coba tes koneksi pada tiap-tiap PC klien. Di VLAN 60. Oke, berhasil ya. IP-nya 60.2, networknya 60.0, gateway-nya 60.1. Ya, berhasil 60.3. Selanjutnya ke VLAN 70. Ya, berhasil ya 70.2. Ya, 70.4. VLAN 70, networknya 70.0. Jadi untuk yang gedung B VLAN-nya sudah berhasil. Kita coba dulu buktikan dengan mengirimkan pesan dari VLAN 60 ke VLAN 70. Ya, sukses ya. Jadi sudah berhasil untuk jaringan VLAN di gedung B. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jaringan LAN pada gedung C. Konfigurasi pada router, membuat IP dan DHCP server. Untuk konfigurasi jaringan LAN di gedung C, kita mulai dari router terlebih dahulu ya. Nah, di sini router interface FA01 yang mengarah ke switch. Lalu kemudian untuk FA01 ini IP-nya yaitu 10.20.30.1. Kita konfigurasi di CLI. Nah, di sini untuk interface FA01 masih berwarna merah, artinya belum aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu. Sudah aktif ya, sudah berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya kita akan memberikan IP address untuk interface FA01 ini. Cek. FA01 IP-nya 10.20.30.1. Sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server untuk didistribusikan ke klien. Ya, konfigurasi untuk router selesai. Untuk switch ini tidak perlu dikonfigurasi karena di sini tidak ada VLAN. Jadi ini hanya ada satu jaringan saja. Pengujian konfigurasi jaringan pada PC klien. Selanjutnya mari kita cek apakah konfigurasinya sudah berhasil. Apakah IP-nya sudah terdistribusi ke PC-PC klien? Kita coba untuk yang PC 1 ini, DHCP. Ya, IP-nya 30.2 sesuai ya. Di sini untuk gateway-nya 30.1. Oke, sesuai 30.3. Sini 30.1 untuk gateway-nya. Kita coba kirimkan pesan, apakah sudah bisa? Oke, berhasil ya. Nah, jadi untuk jaringan lokal gedung C ini sudah bisa terkoneksi atau bisa terhubung. Menghubungkan antar gedung. Gedung A, gedung B, gedung C. Untuk masing-masing jaringan lokal ini sudah terkoneksi. Gedung A sudah bisa saling berkomunikasi. Gedung B sudah bisa saling berkomunikasi antar komputernya. Gedung C juga sama, sudah saling bisa berkomunikasi. Jadi jaringan lokalnya ini sudah berjalan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah komputer yang berada di gedung A bisa mengirimkan pesan ke komputer yang berada di gedung B, atau komputer di gedung A bisa mengirim pesan ke gedung C, dan begitu pun sebaliknya? Kita coba buktikan.
kita kirim pesan, komputer yang berada di gedung A mengirim ke komputer yang berada di gedung B. Oke, gagal. Komputer yang berada di gedung A coba kirim ke komputer yang berada di gedung C. Ya, gagal juga ya. Nah, ini dikarenakan karena memang komputer yang berada di gedung A dan komputer yang berada di gedung B dan gedung C ini belum saling mengenal, sehingga tidak bisa saling mengirimkan pesan. Nah, untuk itu maka di sini kita memerlukan yang namanya sebuah routing. Konfigurasi routing pada router. Mari kita lihat pada topologi di sini untuk gedung A terhubung dengan gedung B melalui interface FA01 dengan IP 192.168.1.1, lalu kemudian di gedung B terhubung melalui gedung B melalui interface FA0/0 dengan IP 192.168.1.2. Lalu gedung B terhubung dengan gedung C melalui interface FA10 dan dengan IP 192.168.2.1. Lalu di gedung C-nya terhubung melalui FA00 dengan IP 192.168.2.2. Nah, untuk menghubungkannya pertama-tama kita harus mengisikan IP address tersebut ke tiap-tiap interface tersebut. Kita ke router yang berada di gedung A, kita berikan dulu IP address ini untuk FA01. Kita aktifkan dulu untuk interface FA01-nya. Lalu kemudian berikutnya kita berikan IP address untuk interface FA01 yang pada router gedung A. Cek. Ya, FA01 IP-nya sudah masuk ya, 192.168.1.1. Kemudian kita ke gedung B, kita berikan IP untuk interface FA00. Terlebih dahulu kita aktifkan interface FA00 yang berada pada gedung B. Nah, di sini sudah terlihat warnanya berubah menjadi hijau. Sini juga berubah menjadi hijau. Lalu kemudian kita berikan IP untuk FA00 yang berada pada gedung B. Cek. Ya, FA00 IP-nya sudah masuk 192.168.1.2. Kita coba kirimkan pesan dari router gedung A ke router gedung B. Ya, berhasil ya. Gedung A dan gedung B sudah terhubung. Selanjutnya kita berikan IP untuk interface FA10 yang menghubungkan antara gedung B dengan gedung C. Kita berikan IP untuk FA10. Terlebih dahulu kita aktifkan interface FA10-nya. Selanjutnya kita berikan nomor IP untuk interface FA10. Cek.
FA10 IP-nya sudah masuk ya, 192.168.2.1. Selanjutnya kita akan memberikan IP untuk interface FA00 yang menghubungkan antara gedung C dengan gedung B. Terlebih dahulu kita aktifkan interface FA00 pada gedung C. Ya, sudah berubah ya menjadi warna hijau, artinya ini sudah aktif. Lalu kemudian kita berikan IP address untuk interface FA00. Cek. Ya, di sini fast Ethernet 00 192.168.22 IP-nya sudah masuk ya. Kemudian kita coba kirimkan pesan dari gedung B ke gedung C. Ya, berhasil ya. Namun di sini kita belum bisa mengirimkan pesan dari gedung A ke gedung C. Begitupun sebaliknya dari gedung C ke gedung A. Ini dikarenakan antara gedung A dan gedung C belum saling mengenal. Untuk itu kita perlu melakukan konfigurasi routing. Routing statik. Baiklah, selanjutnya mari kita melakukan konfigurasi routing. Routing di sini ada dua jenis, ada routing dynamic atau otomatis, kemudian ada juga routing statik atau dilakukan secara manual routingnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan routing statik. Kita mulai terlebih dahulu dari gedung A. Nah, di sini misalnya komputer yang berada di gedung A ingin berkomunikasi dengan komputer yang berada di gedung B. Misalnya yang dituju yaitu komputer yang berada di VLAN 60 dengan IP networknya 60.60.60.0/24. Nah, mari kita coba inputkan untuk konfigurasi routingnya. Klik routernya pada CLI. Kita konfigurasi router gedung A. Kita cek dulu. Nah, ini yang telah terhubung ke router yang ada di gedung A. Nah, untuk menambahkan alamat yang dituju kita ketikkan di sini. Yang ditujunya tadi di gedung B network 60 atau VLAN 60.0 melalui gerbang yang mana. Di sini yang terdekatnya melalui gerbang yang berada di gedung B, yaitu gateway-nya FA00 192.168.1.2. Lalu berikutnya akan menuju ke network VLAN 70.0. Kita ketikkan IP root melalui gerbang yang mana untuk menuju network yang VLAN 70, yaitu melalui gerbang FA00 192.168.1.2. Lalu kemudian gedung A, komputer gedung A ingin berkomunikasi dengan komputer yang berada di gedung C. Terlebih dahulu kita arahkan misalnya untuk berkomunikasi ke gedung C, terlebih dahulu kita harus memperkenalkan ke network router gedung C, yaitu yang ditujunya berarti FA00 pada gedung C. Kita ketikkan IP root 192.168.2.0. Kemudian melalui gerbang atau gateway-nya yang terdekat dengan gateway gedung A, yaitu gedung B
interface FA00, berarti 192.168.1.2. Oke, itu untuk menuju ke router gedung C. Nah, sekarang untuk menuju ke komputer yang ada pada gedung C. Dilihat di sini network yang ditujunya berarti di gedung C, dari gedung A ke gedung C 10.20.30.1. Nah, berarti ketikan IP rootnya melalui gerbang gedung B, gateway-nya FA00, IP-nya 192. Ya, selesai untuk konfigurasi routing pada router gedung A. Selanjutnya kita konfigurasi routing statik di gedung B. Nah, kita lihat di gedung B. Gedung B ini network yang akan ditujunya ke gedung A terlebih dahulu. Network yang ditujunya ada beberapa, di sini banyak ya. Nah, misalnya di sini yang belum terkoneksinya yaitu network VLAN 10, 10.0, VLAN 20, 20.0, VLAN 30, 30.0, VLAN 40, 40.0, VLAN 50, 50.0. Lalu kemudian kalau ke gedung C-nya, di sini yang belum terkoneksinya yaitu di network 10.20.30.0 ya. Oke, kita inputkan menuju ke gedung A terlebih dahulu. Kita ketikkan untuk menuju ke network VLAN 10. Melalui gerbang FA01 192.168.1.1. Lalu kemudian yang berikutnya menuju ke VLAN 20 menuju gerbang FA01 192.168.1.1. Lalu kemudian menuju ke network VLAN 30 melalui gerbang FA01. Lalu kemudian menuju ke VLAN 40 melalui gerbang FA01 pada gedung A. Menuju VLAN 50 melalui gerbang gateway gedung A FA01. Yang menuju gedung A sudah selesai ya, tidak ada lagi. Kemudian sekarang gedung B yang menuju ke gedung C. Nah, berarti di sini yang belum terkoneksi yaitu ini network FA01 menuju IP root networknya 10, 20, 30.0 menuju gerbang gateway-nya interface FA00 di gedung C 92.168. Oke, selesai untuk routing di router gedung B. Selanjutnya kita akan konfigurasi routing pada gedung C. Gedung C berarti akan menginputkan beberapa network yang ada di gedung B dan di gedung A. Kita inputkan network yang ada di gedung B terlebih dahulu. Gedung C berarti menuju ke network VLAN 60, VLAN 70. Menuju VLAN 60 yang ada pada gedung B. Melalui gateway yang terdekatnya di gedung B FA01 yaitu 192.168.2.1. Kemudian yang menuju ke VLAN
70 yang ada pada gedung B melalui gerbang FA10 pada gedung B. Oke, pada gedung B sudah selesai. Kemudian sekarang gedung C yang untuk terhubung ke gedung A. Nah, bisa kita lihat di sini berarti akan terhubung pada gedung A itu pada network VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian dengan network routernya pada gedung A di 192.168.1.0. Kita hubungkan dulu antar routernya supaya ke network 192.168.1.0 melalui gerbang gateway yang terdekat dari ke gedung C, yaitu interface pada gedung B FA10 dengan IP-nya, IP gateway-nya 192.168.2.1. Nah, itu untuk menghubungkan antar routernya. Sekarang menghubungkan ke network komputernya yang ada pada gedung A. IP route menuju ke VLAN 10 melalui gerbang atau gateway pada interface FA10 yang ada di gedung B. Kemudian menuju ke VLAN 20 pada gedung A melalui gerbang interface FA10 yang ada pada gedung B. Kemudian menuju ke VLAN 30 pada gedung A melalui gerbang interface FA10 pada gedung B. Menuju ke VLAN 40 melalui gerbang interface FA10 yang ada pada gedung B. Sekarang menuju ke VLAN 50 pada gedung A melalui gerbang FA10 pada gedung B. Ya, selesai ya untuk konfigurasi routing gedung A, gedung B, gedung C, semuanya sudah saling diperkenalkan. Selanjutnya kita uji coba untuk mengirimkan pesan dari masing-masing komputer yang berada di gedung A ke gedung B dan ke gedung C. Pengujian konfigurasi jaringan pada PC klien. Selanjutnya mari kita lakukan uji coba untuk mengirimkan pesan dari komputer yang berada di gedung A ke gedung B. Misal di sini VLAN 60. Oke, berhasil ya. Kemudian dari gedung A ke komputer yang ada di gedung C. Ya, berhasil. Kemudian kita coba dari gedung B ke gedung A. Ya, berhasil. Kemudian dari gedung B ke gedung C, ya, berhasil. Kemudian sekarang dari gedung C ke gedung B, berhasil. Terakhir dari gedung C ke gedung A. Oke, berhasil ya. Nah, jadi semuanya sudah saling terkoneksi. Komputer yang berada di gedung A, gedung B, dan gedung C sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk menggabungkan atau menghubungkan 3 router yang berada pada 3 gedung yang berbeda dengan cara menggunakan atau konfigurasi routing. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.